Halo Sobat Park, ketemu lagi dengan gue, Patriot Ulul. Kali ini gue mau review satu film Indonesia baru. Gue baru banget nonton di Setiabudi malam minggu dan gue nonton sendiri sih. Dan ini lumayan menghibur sih. It makes my Saturday night lah, gue bisa bilang. Film ini disutradarai oleh Rabi Manta. Yang gue lihat portofolio filmnya itu emang sering dia jadi sutradara untuk film yang inspiratif, temanya keluarga, temanya persahabatan, temanya loyalitas, dan gue pikir ini adalah film yang genrenya lah dia banget lah. Ini masih film tentang keluarga sih. Dan kedua, film ini dibintangi oleh Vino Gebastian sebagai Sultan, terus ada Anya Geraldine sebagai Bilqis, terus ada lagi Alzi Makers ya, gue correct me if wrong lah, Alzi Makers sebagai Aji, dan terakhir adalah aktris legendaris Indo yaitu Meriam Bellina yang di sini sebagai Mama. Jadi film ini menceritakan tentang Sultan yang dia lah perantau di Jakarta. Dia bekerja di satu perusahaan, tapi dia berbohong kepada keluarganya kalau ya dia punya perusahaan itu dan dia udah sukses lah di Jakarta. Nah, terus kedua ada Bilqis. Bilqis ini adiknya yang pertama, adik cewek. Dia tidak diperbolehkan untuk ke Jakarta atau merantau ya karena orang tuanya sangat sayang ya, sangat protektif ke dia. Sementara dia kepengen banget merantau, dia kepengen banget untuk berkembang, untuk maju lah bisa dibilang. Terus ada lagi terakhir Alzi Makers yaitu yang berperan sebagai Aji. Aji ini kalau dilihat dan diperlihatkan di peran itu ya, itu kayak murid yang berprestasi lah. Dia pengen banget kuliah. Dan karena dia pengen banget kuliah, dia merengek-rengek lah ingin menekan kakaknya. Nah, film ini menurut gue itu relate ke kehidupan para perantau di Jakarta, terutama itu anak-anak pertama yang punya beban atau keluarganya itu sangat mengandalkan mereka lah, entah itu orang tuanya, entah itu orang tua dan adik-adiknya gitu lah, atau ya orang-orang yang rely on them lah, gue bisa bilang. Dan sosok Sultan ini itu digambarkan memang kakak yang sangat bertanggung jawab ya. Gue juga salut sih dengan acting Vino. Gue nggak akan pertanyakan lah. Vino always total in every of his film lah. Sebelumnya dia itu orang Padang ya, dia itu orang Padang atau keturunan Padang lah. Dan sebelumnya kalau nggak salah di film Buya Hamka juga dia total untuk bahasa Minang lama kalau nggak salah, dan di sini dia total untuk bahasa Sundanya sih. Oke, lanjut. Jadi untuk film ini ceritanya itu mula-mula akhirnya Bilqis tuh datang ke Jakarta, terus ketemu ternyata selama ini kakaknya bohong, terus lagi adiknya terakhir ya yang pengen kuliah itu si Aji itu datang ke Jakarta juga, makin membuat situasi rumit. Intinya ketiga orang ini sangat menyayangi mamanya, sangat mencintai ibunya ini, dan nggak pengen hal-hal buruk itu terjadi lah, karena ibunya juga punya penyakit jantung atau Meriam. Nah, ini digambarkan penyakit jantung. Mereka itu dengan berbagai macam cara ya gimana caranya mengumpulkan uang, karena ternyata ayah mereka itu meninggalkan hutang yang cukup besar lah. Jadi ini sangat relate sih ke kehidupan orang-orang yang merantau, kehidupan sandwich generation lah gue bisa bilang. Jadi mereka bertiga ini ya dengan entah gimana caranya itu harus mendapatkan sejumlah uang untuk melunasi hutang ayahnya atau rumahnya akan dijual. Dan di perjalanan ini akhirnya kita tahu lah ternyata Vino ini gila-gilaan juga. Dia dari tukang parkir, terus dari nyari kerja kemana-mana, sampai ya akhirnya dia dari interview kerja yang ini sangat konyol sih. Lu boleh total sendiri lah. Terus Anya Geraldine yang ada satu pekerjaan Anya Geraldine yang sangat stereotypical. Mungkin tapi nggak akan gue bahas karena ini terlalu rasis sih gitu loh. Jadi ini kerjanya sangat stereotypical karena ada salah satu
teman di desanya yang ternyata ke Jakarta. Dia ngaku dia kerja di skincare gitu loh. Gue pikir pertama, oh ini paling jualan skincare gitu loh. Ternyata ya pekerjaan yang sangat stereotipikal lah gitulah. Mungkin gue gak akan bahas itu terlalu jauh. Terus ya ketika Aji mulai datang, dia juga ngerengek. Menurut gue ya Aji gak lebih dari adik yang ya gitulah, menyusahkan lah, adik tipikal banget, adik nomor terakhir gitulah. Mungkin gue salah, tapi ya silahkan, mungkin anak-anak terakhir mungkin mau protes, tapi ya mungkin kalau gue salah silahkan tulis di kolom komentar. Nah oke, terus di kelanjutannya adalah pada akhirnya mereka itu harus memilih sih antara goal yang ingin lu achieve, yang ketika lu udah achieve harus mengorbankan keluarga lu, atau lu relakan goal yang udah lu achieve tapi keluarga lu tetap utuh. Dan itu adalah situasi yang dilematis sih, dan gue suka banget sih untuk pemilihan resolusi konflik ini, karena menurut gue ini kok resolusi konflik yang mind blowing sih. Terus yang gue suka juga adalah karakter ini ya, simbolisasi karakter masing-masing ya. Gue lihat Vino itu menggambarkan kakak pertama, menggambarkan dia itu memegang tanggung jawab penuh atas keluarganya. Intinya dia boleh berdarah-darah, tapi keluarganya yang penting sehat walafiat, keluarganya nggak terdampak buruk lah. Intinya keluarganya feel happy. Dan ada satu hal yang Vino yang kasih tahu kita, dan gue yakin relate semuanya ya. Jadi ada hal yang memang tidak perlu kita kasih tahu atau kita jelaskan panjang lebar ke orang-orang rumah gitu loh. Karena ketika kita panjang lebar ketika kita harus jelaskan, itu akan membuat situasi itu makin rumit, membuat mood di sana dan sini itu rumit. Kayak biarkanlah lu ketika merantau di Jakarta, keadaan lu adalah seperti medan perang. Lu berdarah-darah, lu cedera, lu nyeri dan di mana-mana. Tapi yang penting kamu halaman lu aman, mereka nyaman, dan ini ya sih itu sih. Terus untuk karakter Bilqis ini yang diperankan Geladin ya, gue itu melihat ini adalah sebagai simbolisasi cewek ya, simbolisasi cewek yang ingin, atau wanita yang nggak ingin hanya di kampungnya gitu loh, yang ingin menerobos nilai-nilai konservatisme yang gue yakin hampir di kota-kota kecil di Indonesia itu masih memegang nilai-nilai tersebut lah, di mana cewek nggak usah, wanita itu nggak perlu untuk pergi jauh, wanita itu nggak perlu untuk berkembang. Dan di sini Bilqis itu ingin mendobrak hal tersebut sih. Dan simbolisasi itu gue suka sih yang digambarkan oleh Rabi Mandra ini, oke banget sih simbolisasi untuk si Bilqis. Dan yang terakhir itulah simbolisasi pendidikan dengan mengingatkan para karir yang digambarkan oleh Aji. Jadi Aji ini kan pengen kuliah, dan dia udah bilang hanya kuliah yang bisa nyelamatin keluarga ini. Kalau gue kuliah dan gue lulus, gue yakin kehidupan gue bisa meningkatkan taraf hidup keluarga ini, gue bisa mengangkat keluarga ini. Dan gue nggak akan mendebat ini karena emang salah satu tokoh dunia ya, Nelson Mandela itu ya pernah mengatakan hal yang sama, pendidikan itu merubah kehidupan seseorang gitu. Dan gue termasuk orang yang mempercayai itu, karena gue juga backgroundnya, orang tua gue juga guru, dan gue dididik di dunia pendidikan. Jadi gue sangat relate dengan hal ini sih. Dan ada satu hal yang gue lupa. Jadi untuk quotes dari film ini adalah, sebenarnya ada satu hal yang gue langsung ngerasa dari awal, kalau orang itu mampu sediakan 300 juta dari awal dan orang itu suka sama lu, kenapa nggak lu manfaatin dari awal gitu? Kenapa nggak lu masih tetap dengan prinsipal lu gitu loh? Tapi ya it makes sense ketika si Sultan itu bisa menjelaskan gitu loh. Ada yang lebih berharga daripada sekedar uang gitu loh. Dan kita we don't have anything kecuali dignity sih. Jadi itu sih yang gue lihat. Mungkin untuk skor gue kasih skor 7 aja ya. Kalau menurut gue sih film ini menghibur, film ini asik walaupun klise. Maksudnya ya masih bisa buat hiburan, masih menyenangkan, tapi ya klise. Tapi it's okay. Dan
Mungkin segitu aja, review film dari gue, ini kayaknya udah jam 1:30 malam. Oke, gue waktunya untuk tidur, mungkin next kita ketemu lagi di review film selanjutnya. Kalau gue ada salah, correct me if wrong di kolom komentar. Kalau misalkan lu mau berdiskusi, silakan kita diskusi di kolom komentar. Bye bye Park Movies, Sobat Park.